Kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tema pembacaan firman Tuhan kita hari ini, semangat. Kita sebagai mahasiswa, kita harus semangat. Kalau kita main bola, kita semangatnya luar biasa. Kita cari Tuhan, kita harus semangat. Karena mahasiswa yang hadir di tempat ini, kita bisa bernapas, bisa berjalan, bisa melihat. Bukan karena saudara dengan saya hebat, bukan. Tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara hadir di tempat ini tidak bisa membalas kasih Tuhan. Apapun yang saudara lakukan tidak bisa membalas kasih Tuhan. Ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya, kita harus mencari Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, kalau kita perhatikan konteks ayat ini, judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Kita tahu bahwa yang pertama Tuhan perintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita tahu bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Tetapi Tuhan mau memakai bangsa Israel supaya melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa yang lain bisa mengenal Allah yang benar, mengenal Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel itu berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang lain, seperti Moab, Amalek, dan lain sebagainya. Dan saudara, ketika Musa mati, Tuhan menunjuk Yosua untuk membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan bagi bangsa Israel, karena di tanah itu banyak susu dan madu yang Tuhan siapkan bagi bangsa Israel. Tuhan berjanji, ketika Tuhan berjanji, Tuhan mengendapi bagi bangsa Israel. Dan saudara, di malam hari ini saya mau sampaikan kepada saudara yang hadir di tempat ini, kalau Tuhan bisa pakai Musa secara luar biasa, kalau Tuhan bisa pakai Yosua secara luar biasa, Tuhan akan pakai anak-anak Papua secara dahsyat dan luar biasa. Dimanapun saudara dengan saya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya percaya anak-anak Papua itu dipilih oleh Tuhan. Anak-anak Papua diandalkan oleh Tuhan. Saudara, seringkali kita sebagai anak Papua kita merasa minder ketika kita kuliah. Karena kita merasa, oh saya orang Papua, saya tidak punya potensi yang luar biasa. Tetapi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan menyertai. Oleh sebab itu kita yang hadir di tempat ini, jangan merasa minder dengan kekuranganmu, jangan merasa minder dengan kelemahanmu. Mungkin orang lain berkata saudara orang Papua karena rambut keriting, kulit hitam, tapi saya percaya Tuhan pilih saudara dan Tuhan akan pakai saudara secara luar biasa. Ini yang harus saudara dengan saya harus memahami. Saudara, kita meninggalkan Papua sampai ke Jawa, itu semua karena rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan ada punya rencana yang besar bagi anak-anak Papua. Dan saudara, hari ini saya mau sampaikan, yang bisa membangun tanah Papua, anak-anak Papua sendiri. Yang bisa mengetahui isi hati orang Papua sendiri. Tidak mungkin orang lain yang bisa membangun tanah Papua. Hanya generasi-generasi Papua yang bisa membangun tanah Papua. Amin saudara, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu, kita yang hadir di tempat ini, kita harus semangat karena saya percaya Tuhan panggil anak-anak Arfak, Tuhan panggil anak-anak Biak, Serui. Karena saya percaya di asrama ini bukan saja anak-anak Manokwari, ada Serui, ada Biak, ada Bintuni dan lain sebagainya. Artinya apa? Tuhan mempersatukan kita di tempat ini untuk kita bersatu. Jangan kita terpecah belah, saling menjatuhkan satu sama lain. Saudara, kita orang Papua itu sedikit. Amin saudara, kita orang Papua itu sedikit, tidak banyak. Kalau kita orang Papua sedikit, kita harus bergandengan tangan. Kita menangis sama-sama, kita maju sama-sama. Anak-anak Papua itu harus bersatu. Kalau anak-anak Papua tidak bersatu, bagaimana? Kita bersatu bergandengan tangan. Walaupun kita keriting, kulit coklat, tapi orang lain melihat Kristus dalam hidup kita. Anak Papua harus menunjukkan kasih Tuhan. Anak-anak Papua harus menolong satu sama lain. Itu yang Tuhan mau. Pun Tuhan tempatkan kita. Anak-anak
punya rencana yang besar bagi anak-anak Papua. Ini yang harus saudara ingat. Tuhan ada punya rencana yang besar bagi anak-anak Papua. Saudara, Tuhan percaya bagi anak-anak Papua. Dan Tuhan akan pakai saudara secara dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya di malam hari ini, saudara yang hadir tempat ini, saudara punya potensi-potensi yang luar biasa. Kalau saudara akan menggali, akan menjadi ledakan yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan di bangsa ini dan di negara ini. Dan ketika saudara balik ke Papua, saudara akan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa, akan dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan jelas, kalau Tuhan bisa pakai Yosua, Tuhan akan pakai anak-anak Papua secara luar biasa. Ini yang saudara dengan saya harus memahami. Dan saudara usia 19 tahun itu mau mengajarkan kita untuk kita tetap bersatu. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi asrama ini. Artinya apa? 19 tahun ini usia yang luar biasa. Dan saudara di tempat ini janganlah saling menjatuhkan satu sama lain, tapi kita berikan dengan tangan. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita bahwa janji Tuhan itu akan Tuhan genapi bagi kita, akan menyertai kita, akan memberkati kita. Oleh sebab itu, anak-anak Papua kalau mau maju harus mengandalkan Tuhan. Di ayat yang kelima dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Tuhan berkata kepada Yosua bahwa kalau Tuhan menyertai Musa, Tuhan juga akan menyertai Yosua. Saudara, mungkin anak-anak Papua yang hadir di tempat ini, kita meninggalkan keluarga kita di Papua, tapi penyertaan Tuhan itu ada bagi saudara dengan saya. Mungkin kita meninggalkan saudara-saudara kita, orang tua kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat Tuhan yang hadir di malam hari ini. Saudara, kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan akan menjadi pahlawan kita. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan akan menjadi kota benteng kita. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan akan menjadi perisai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Saudara, jangan takut, penyertaan Tuhan itu ada bagi saudara dengan saya. Mungkin saudara di tempat ini mungkin banyak persoalan, banyak tantangan, tapi Tuhan yang kita percaya, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dengan saya dalam kehidupan kita. Saudara, jangan pernah takut, penyertaan Tuhan itu ada bagi saudara dengan saya. Jangan masalah membuat kita kecewa, jangan masalah membuat kita putus asa, kita menangis, tapi kita percaya penyertaan Tuhan itu ada bagi saya. Saudara, mungkin orang lain boleh meninggalkan kita, mungkin orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi jauh daripada kita, tapi hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua yang hadir di tempat ini, penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita jauh daripada Tuhan, kita lari daripada Tuhan, mungkin kita tidak mengandalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap setia bagi saudara dengan saya. Dan saudara, kalau kita bisa melihat di ayat ini dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan berbicara tentang hati, karena kita sebagai manusia pasti ada rasa kecewa, rasa takut, dan bimbang dan ragu. Apalagi ini kalau yang cari pacar dan lain sebagainya yang masih jomblo, ketika diputus cinta, oh itu pasti kecewanya luar biasa. Tapi di sini firman Tuhan mau mengingatkan kita tentang janji Tuhan. Jadi saudara mungkin ada yang berpacaran, ketika orang yang saudara cintai meninggalkan saudara, Tuhan akan siapa yang lebih baik bagi saudara. Mungkin saudara merasa dia yang terbaik bagi saudara, tapi Tuhan bilang bukan dia yang terbaik bagi saudara. Amin saudara. Seringkali Tuhan mempertemukan, tapi Tuhan tidak mempersatukan. Apakah Tuhan salah? Tuhan tidak pernah salah, tapi seringkali kita yang salah pilih. Jadi saudara, seringkali kita yang salah pilih. Seringkali kita lihat, Tuhan dia sudah ini orangnya, karena dia cantik, ini sesuai dengan saya. Tuhan bilang, bukan dia orangnya. Karena kita seringkali manusia bisa salah pilih. Kalau Tuhan yang pilih itu pasti yang terbaik bagi saudara dengan saya. Dan saya percaya ini laki-laki jantan semua yang hadir di tempat ini, kalau dikecewakan, jangan putus asa. Tuhan akan siapkan yang lebih baik, karena dia tidak pantas bagi saudara, itu yang Tuhan izinkan dia pergi. Tapi Tuhan akan siapkan yang lebih baik bagi saudara. Terus yang masih jomblo, jomblo itu bukan
berarti tidak punya pasangan, tapi yang jomblo dia tahu bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Haleluya. Karena ini kan kita berbicara tentang janji Tuhan. Jadi janji Tuhan itu ada bagi kita. Jadi kalau Tuhan berjanji dan Tuhan menggenapi bagi bangsa Israel, yang jomblo-jomblo jangan takut, Tuhan akan siapkan yang lebih baik. Tapi Tuhan bilang carilah Tuhan. Kalau kita sudah cari Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Tuhan bilang cari Tuhan dulu. Kalau kita sudah cari Tuhan, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita, Tuhan tahu. Tapi Tuhan bilang kita cari Tuhan dulu. Jadi kalau cinta ditolak bukan dukung bertindak. Jadi kalau cinta ditolak doa bertindak. Orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya bagi saudara dengan saya. Oleh sebab itu kita yang hadir di tempat ini, yang masih jomblo juga senyum, nanti Tuhan siapkan. Saya lihat ini kayaknya nggak ada yang senyum-senyum. Yang jomblo-jomblo nanti Tuhan siapkan bagi saudara dengan saya. Aminnya kecil kayaknya. Berarti aminnya besar, ini pasti jomblo. Haleluya. Yang jomblo jangan takut, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saudara. Karena firman Tuhan jelas. Ini Tuhan perintahkan Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Jadi Tuhan berjanji bagi bangsa Israel, Tuhan akan memberikan tempat yang terbaik bagi bangsa Israel. Dan saya percaya di malam hari ini, Tuhan juga akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan memberikan pasangan yang terbaik bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Ini saya lihat yang di belakang-belakang senyum-senyum ini. Kayaknya jomblo. Tapi nggak apa-apa, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Saya lihat kakak Dai ini ada senyum-senyum di belakang. Kakak Dai jangan takut, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kakak Dai. Karena mungkin ketika Tuhan mengizinkan dia pergi dari kakak Dai, mungkin dia tidak pantas bagi kakak Dai. Tapi Tuhan akan siapkan yang terbaik bagi kakak Dai. Tetap semangat sesuai dengan firman Tuhan bahwa Tuhan berjanji dan Tuhan akan menggenapi janjinya bagi kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, yang saya mau sampaikan buat semua teman-teman saya di tempat ini, saudara-saudara saya semua di tempat ini, karena saya, bapak saya Muid, mama saya Wondama. Jadi saya dari kecil itu dibesarkan di Wondama. Jadi saya pernah arpak juga kalau bapak saya Muid masih saudara dengan Julius. Jadi ketika saya hadir tempat ini, saya percaya saya punya saudara-saudara semua. Kalau kita sama-sama saudara, jangan ada dusta di antara kita, tapi ada cinta di antara kita. Itu yang harus saudara harus memahami dengan baik. Dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Kiranya usia yang Tuhan berikan bagi kita di tempat ini untuk membuat kita bergandengan tangan. Kita bermain bola tadi itu untuk kita bersatu. Kalau ada yang ambisi satu tim itu tidak akan menang. Kalau ada yang ambisi satu tim tidak akan menang. Artinya ada kompak satu sama lain. Kita bermain bola itu menggambarkan bahwa kita di asrama sini walaupun berbeda, tapi kita tetap bersatu. Jangan saling menjatuhkan. Kalau kita saling menjatuhkan, dan saya mau mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, jangan pernah menjatuhkan orang lain. Karena orang yang saudara menjatuhkan itu yang Tuhan pakai. Saudara menjatuhkan orang lain, saudara tidak akan dipakai oleh Tuhan. Tapi orang-orang yang saudara merendahkan itu yang dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita tahu bahwa Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual dan lain sebagainya. Tapi dia dipakai oleh Tuhan. Jadi saudara, kita tetap bersatu, bergandengan tangan. Dan kita percaya kalau Tuhan sudah memberikan usia bagi kita ini, kita sama-sama bergandengan tangan. Karena saya percaya di tempat ini ada Napi, ada Wawi, ada Insos, dan lain sebagainya. Jadi kita harus bergandengan tangan satu sama lain. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, mengingatkan kita bahwa yang jomblo jangan pernah ragu karena janji Tuhan itu pasti yang terbaik.